Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita melakukan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, Berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Semoga nanti pembelajaran yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Sebelum melakukan pembelajaran, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Vicky, Hadirah. Tito Galicana, Hadirah. Papa, Hadir. Wisnu, Hadir. hadir semua ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Hadir. Udah pada semangat atau belum? Udah. Dah. Udah ya. Tapi untuk Mas Wisnu ini kelihatannya nggak semangat. Sudah manja atau belum ini tadi pagi? Udah, Pak. Udah. Kena cacing itu, Pak. Bisa biar nambah semangat, kita tepuk anak soleh dulu ya. Ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Oke, udah semangat ya Mas Wisnu? Udah. Ada yang masih ingat untuk pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Saya ingat Pak Guru. Iya apa Mbak Tito? Atau harus satu iman. Artinya ada yang tahu? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya betul. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang at-tahuru satrul iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari Iman. Ada yang masih ingat contoh-contoh dari kebersihan? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Ya, Mas Papa. Unjuk rambut. Oke. Terus ada lagi yang pakai situ mandi apa itu? Mandi biasa. Mandi biasa dan mandi apa? Wajib. Terus ada lagi Membersihkan lingkungan. membersihkan lingkungan. Ya pintar. Mas Papa lagi apa lagi? Menyapu. Nyapu ya. Menggunting kuku. Gunting kuku. Berarti masih ingat semua ya? Masih dong. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang kode dan kodar. Ada yang tahu artinya? Tidak, Nggak Pak. tahu. Nggak tahu ya. Kode dan kodar merupakan adalah takdir. Ada yang tahu takdir? Nggak tahu. Takdir adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jadi sebelum memulai materi, Pak Guru akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama ada peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian kode dan Kodar. Terus yang kedua ada peserta didik dapat meyakini adanya kode dan Kodar. Yang ketiga ada peserta didik mampu memahami hikmah beriman kepada kode dan Kodar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengimplementasikan contoh fenomena kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kode dan kodar. Kode dan kodar merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Yang pertama ada kode. Kode merupakan ketentuan dari Allah yang tidak dapat diubah, yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz.
sejak zaman azali atau sejak zaman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakan alam semesta. Ada yang tahu contoh dari kodo itu sendiri? Nggak tahu. Tahu. Contoh dari kodo itu sendiri ada kematian, kelahiran, dan bencana alam. Sedangkan qadar merupakan ketetapan Allah yang telah terjadi atau keputusan Allah yang bersifat qadrun dan kadilun. Qadar sendiri ini masih dapat diubah dengan adanya restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang takdir. Takdir itu dibagi menjadi dua. Takdir itu sama seperti qadar dan qadar ya. Ya. Takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq merupakan takdir yang masih bisa diubah. Contohnya, ini ada yang tahu gambar apa anak-anak? Dua. Mas batangan. Ya, emas batangan, betul. Emas batangan merupakan lambang dari kekayaan seseorang. Ketika seorang miskin memiliki kerja keras setiap hari, pasti dia akan mencapai kesuksesan. Terus ada ini kota apa anak-anak? Wanita. Wanita. Wanita berarti cantik ya. Kayak Mas Wisnu cantik apa enggak ini? Enggak. Ini cantik enggak? Enggak. Masa? Beneran enggak Enggak cantik. cantik, beneran. Cantik ini loh Mas Wisnu. Enggak. Buta Ya. warna, buta gambar Pak. Dan ini adalah foto tentang wanita. Wanita berarti Cantik. Tapi kalau yang cantik Pak. Ya, semua wanita itu pasti cantik. Karena itu orang Ya. norak. Aku cantik dong. Norak. Contohnya begini, ada seorang wanita yang memiliki hidung istimewa, misalnya kayak raja-raja kecil gitu ya, raja-raja kecil misal. Terus dia melakukan operasi plastik biar hidungnya itu mancung. Nah, untuk takdir mu'alaq itu mungkin seperti itu, bisa mengubah fisik seseorang. Terus yang kedua ada takdir mubram. Ada yang tahu takdir mubram itu apa? Kebalikannya dari takdir mu'alaq. Ada yang tahu kebalikannya tadi apa ya? Yang tidak mungkin Tidak bisa mungkin diubah. diubah. Ya, ada ini. Ada yang tahu gambar apa ini? Orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh atau kematian. Kematian atau ajal itu juga merupakan takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Iya. Terus ada lagi yang ini. Ini apa ini? Orang pacaran Pak. Orang pacaran. Kan maksudnya bukan begitu anak-anak. Ini maksudnya adalah jenis kelamin. Oh. Ini yang Perempuan. kalian Laki-laki. Nah, kan sekarang banyak kasus nih. Ada perempuan yang menjadi seorang laki-laki dan laki-laki menjadi seorang Perempuan. Sebenarnya itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia telah menyalahi kodratnya, baik sebagai wanita maupun laki-laki. Ada yang tahu ini gambar apa? Bencana. Bencana alam. Yang satu ini apa? Gempa. Yang ini Gunung meletus. Yang ini gempa dan gunung meletus merupakan takdir Allah yang tidak dapat diubah oleh manusia. Manusia. Seperti dikatakan dalam Quran surat Al-Hadid,
yang berbunyi ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Berarti sudah jelas bahwa bencana itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya hanya dapat menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Terus selanjutnya adalah hikmah yang pertama, semakin meyakini bahwa semua kejadian yang ada di sekitar kita, baik kejadian baik maupun kejadian buruk, itu semuanya adalah takdir Allah. Terus yang kedua, menjadi seorang yang termotivasi untuk selalu berusaha menggapai cita-cita. Semisal kayak begini, ada seorang anak, dia sebenarnya tidak pandai dalam suatu mata pelajaran, tapi dia selalu berusaha setiap hari belajar untuk menjadi bisa. Nah, itu adalah hikmah dari beriman kepada Allah dan Qadar. Meningkatkan kepercayaan diri dan optimisme untuk meraih masa depan yang cerah. Yang ketiga adalah meningkatkan optimisme dan kepercayaan diri untuk mencapai masa depan yang cerah. Contohnya misal begini, ada anak yang dia sebenarnya pemalu, tapi ketika sudah mengikuti pembelajaran tentang qada dan qadar, dia menjadi seorang yang tidak pemalu atau dikatakan selalu semangat dalam belajar untuk menggapai masa depan yang cerah. Oke, selanjutnya Bapak akan membagi menjadi dua kelompok. Yang pertama Mbak Vito sama Mbak Bilkis, yang kedua Mas Wisnu sama Mas Wafa ya. Ya. Untuk kelompoknya Mbak Vito, kita akan membahas tentang takdir, macam-macam takdir Allah. Sedangkan untuk kelompoknya Mas Wisnu akan membahas tentang hikmah beriman kepada Allah. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Sudah Nana? Sudah. Yang pertama untuk kelompoknya Mbak Fida, macam-macam takdir Allah. Ya, takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaf dan takdir mubram. Ya. Kalau takdir mu'alaf itu sendiri yaitu takdir yang masih bisa diubah. Kalau takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya yaitu dari takdir mu'alaf, kekayaan, kecantikan, atau kebagusan fisik. Kemudian kalau contoh mubram yaitu jenis alami, bencana alam seperti gunung meletus, badai dan lain. Ya. Terus untuk kelompoknya Mas Wisnu, hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah. Coba sebutkan apa aja. Semakin meyakini bahwa semua kejadian adalah takdir Allah. Ya. Lebih termotivasi untuk mengejar cita-cita. Ya. Cuma dua ya Mas Wisnu? Ya. Cuma dapat dua ya? Waktu diskusi, oke, nggak apa-apa. Baik, untuk diskusinya Pak Guru cukupkan. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Untuk pada pembahasan kali ini adalah yang masih belum paham, anak-anak Dijawab semua. Saya mau Ya. bertanya Pak. Ya, Mbak itu mau bertanya Pak. Teman saya kan ada yang dari kecil udah teman
berarti termasuk foto apa kodar Pak? Itu termasuk dari kodar, masih dapat diubah. Dalam medis pun itu juga masih dapat diubah, tergantung dari anaknya itu mau diubah apa tidak. Seperti itu, Mbak, itu cukup. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Berarti Bapak yang akan kembali bertanya. Coba sebutkan pengertian dari kodol dan kodar. Ada yang tahu? Foto Saya. adalah takdir yang Ya, tidak dapat diubah. apa? Foto adalah takdir yang tidak dapat diubah. Terus? Kodar adalah takdir yang dapat diubah. Oke. Kodol dan kodar merupakan takdir Allah. Untuk kodol sendiri itu tidak dapat diubah, sedangkan kodar itu dapat diubah. Selanjutnya coba kita bersama-sama menyimpulkan untuk pembelajaran tadi yang telah kita sampaikan. Yang pertama ada pengertian dari kodol dan kodar. Yuk kita sama-sama simpulkan yuk. Kodol merupakan takdir Allah yang yang tidak tidak dapat dapat diubah. diubah. Oh, Mas Wisnu, mana suaranya ini sama Mas Nova? Kodol merupakan takdir Allah Yang tidak dapat diubah. Sedangkan kodar merupakan takdir Allah yang dapat diubah. Terus macam-macam takdir Allah itu ada Dua. Yang pertama takdir Takdir mu'alaq mu'alaq sama sama takdir takdir mubram. Mubram. Oke. Terus untuk hikmah beriman kepada kodol dan kodar itu tadi ada percaya bahwa sesungguhnya kejadian yang ada itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menjadi optimis terhadap apa yang kita cita-citakan. Yang ketiga ada kita menjadi semangat dalam mencapai tujuan untuk masa cita-cita masa depan. depan. Pak Guru akan menjelaskan tentang kodol dan kodar Allah. Yang pertama, kodol merupakan ketetapan Allah yang telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz pada zaman Azazil atau ketika Allah belum menciptakan alam semesta. Kodol sendiri merupakan takdir Allah yang tidak dapat diubah. Contohnya ada bencana alam. Sedangkan kodar merupakan ketentuan Allah yang telah terjadi atau keputusan Allah yang bersifat kudrah dan qadirun. Baik takdir baik maupun takdir buruk. Selanjutnya ada ketentuan. Selanjutnya ada takdir Allah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mu'alaq dan takdir mubram. Untuk takdir mu'alaq sendiri itu adalah takdir yang dapat diubah, yang masih dapat diubah. Contohnya adalah penampilan fisik, kekayaan, kecantikan, kecerdasan, dan lain sebagainya. Sedangkan takdir mubram merupakan takdir yang tidak dapat diubah. Contohnya ada bencana alam, Jenis jenis kelamin, kematian, kelahiran, dan lain sebagainya. Terus ada hikmah beriman kepada kodar dan kodar. Yang pertama, kita mempercayai semua yang terjadi adalah takdir dari Allah. Terus yang kedua, kita selalu berusaha atau ikhtiar untuk menggapai cita-cita. Yang ketiga ada kita menjadi percaya diri atau optimis untuk menggapai masa depan. Untuk lebih mematangkan pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan membagikan soal. Nanti kalian wajib menjawabnya. Sebelum pulang kalian harus mengumpulkannya. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengucapkan
Besok jangan lupa pakai celana panjang ya Mas Wisnu. Ya Pak. Ya. Untuk tugas kalian di rumah, nanti kalian catat hadis tentang wudhu dan qadar ya. Ya, Kak. 20 lembar, jangan lupa. Coba. Nanti kalian fotokan, kirim ke grup WhatsApp seperti biasa. Ya. Untuk nilai praktek kalian yang itu. Ya. Ya. Pulang. Yo, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, senam dulu yuk. Iya. Tinggal kita menjadi bubar kembali. Begini Mas Wisnu, Mas Nova, jangan begitu. Sudah ya? Sudah, mendingan ya. Maaf, jadi capek. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sholat fardu. Kurang lebihnya untuk pertemuan kali ini Pak Guru minta maaf kalau banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.